Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke DCT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat lo yang pengen pair favorit untuk dimasukin ke DCT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak komennya, kita akan bahas di DCT sesi kedua ya. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi rally yang cukup signifikan sebesar 4,3%. Ini adalah bounce ya, ini bounce dari hasil kemarin ngedump parah. Dan dengan total market cap mencapai di 2,36 triliun US dollars. Untuk Bitcoin terjadi rally sebesar 4,84% dan membuatnya kembali ke angka 65.270. Sementara untuk Ethereum terjadi pump sebesar 7,67% di angka 3.144. Untuk Bitcoin dominance turun signifikan ya, 0,64%. Kita bisa lihat di sini karena memang 2 hari kemarin tuh udah nggak kira-kira meningkatnya ya. Nah, terjadi penurunan sekitar 1%-an. Jadi ya overall sih ini masih menunjukkan Bitcoin dominance kuat ya. Jelas dia membuat suatu higher high yang signifikan di sini. Nah, apakah ini pertanda bahwa Bitcoin akan kembali berkuasa di cycle ini? At least sampai halving beres, maybe? We'll see ya. Oke, next kita lihat di sini ya untuk economic calendar. Sebelum situ gue baru ingat ya. Reminder bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Economic calendar ini hari Senin ya, dari US itu coba kita cek. Dari US akan keluar retail sales dan core retail sales ya. Harapannya apa? Untuk core retail sales, harapan kita adalah harusnya lebih rendah daripada ekspektasi sih ingat gue ya. Coba kita cek. Yes, lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Makanya kita ingin dia lebih rendah daripada 0,5%. Next ada juga retail sales. Untuk retail sales juga sama ya, sama kayak core retail sales. Harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi. Berarti lebih rendah daripada 0,4%. Itu untuk hari ini ya. Besok kita intip dulu ada apa aja yang penting. Dari US itu besok akan keluar data apa nih? Loh kok kayak nggak ada ya? Coba kita cek lagi. Oke, dari US yes, besok nggak ada ya. Jadi besok bisa lebih fokus ke technical analysis. Geser ke news. Seperti yang kita tahu kemarin ini apa? Ya bisa dibilang bukan invasi ya, lebih penyerangan karena pakai drone ya. Jadi penyerangan Iran ke Israel membuat harga Bitcoin drop dengan cukup signifikan ya. Ya lo tahu sendiri lah kemarin dropnya very big ya, apalagi untuk Bitcoin. Kita bisa di sini Bitcoin tuh kemarin drop sebesar 4%, kemarin lusanya 4% lagi ya. Quite big. Nah, tetapi ini orang berpikir cenderung lebih ke risk on asset dong ya, seperti kripto, lalu mungkin Nasdaq, lalu mungkin ya beberapa tech stock lah gitu ya, seperti Tesla, lalu Google dan seterusnya ya. Tetapi emas pun kena di sini. Gue lumayan kaget ya. Emas juga sampai kena. Gold ya. Gold yang cenderung risk off ya, cenderung lebih risk off lah gitu ya. Kita bisa lihat kemarin juga kena drop walaupun nggak separah kripto ya. Jadi intinya apa? Intinya ini event ini sepertinya benar-benar merusak semua market ya, bahkan sampai cukup banyak trending di Twitter katanya World War 3 ya. Amit-amit ya, semoga tidak terjadi karena kalau sampai World War 3 ya otomatis ini hancur semua ya. Ya terakhir kali kita perang dunia kan benar-benar sedunia tuh nggak jelas gitu ya. Semoga aja ketemu cara untuk damai ya, tidak ada keberpihakan sih dari gua sih ya. Gua sih lebih ke ya udah jangan perang deh ya, jangan perang karena nggak bagus untuk market begitu ya. Jadi kalau gua pribadi sih ngeliatnya lebih ke situ ya. Semoga saja ini semua bisa damai-damai, mungkin bisa diintervensi oleh UN dan seterusnya supaya ya udahlah jangan sampai ada perang-perang gitu ya. Next, kita geser ke analisis di Twitter. Kita ngomongin soal 60.000 yang sudah beberapa kali menjadi psikologi, bukan sorry,
Jadi psychological, sorry, kok jadi psikologi. Psychological support ya. Terjadi di Maret awal ya, terjadi juga di sini tuh Maret, ini kapan ya? Ini Maret pertengahan lah mungkin ya. Dan terjadi lagi sekali lagi di April pertengahan. Pertanyaannya, apakah halving ini akan membantu dia meningkat atau turun begitu? Itu yang bikin sedikit deg-degan nih ya. Kalau gue pribadi lebih cenderung ke bearish gitu ya. Lebih cenderung ke bearish, diperparah dengan apa? Weekly close Bitcoin yang baru saja terjadi ya, literally ini baru banget terjadi ya. Itu kita bisa di sini ya, MA8-nya itu tembus ya, weekly close di bawah. Nah, kita lihat statistiknya nih. Saat weekly close di bawah, biasanya apa? Terjadi koreksi. Di sini nggak parah, ini anomali. Biasanya kalau weekly close-nya di bawah dari MA8, dia retest ke bull support band. Bahkan statistiknya lebih sering jebol ya. Seperti di sini ya. Sorry, bukan di sini. Seperti di sini. Seperti di sini ya. Nah, jadi lagi-lagi nih. Kalau gue pribadi sih kemungkinan ya secara statistically speaking at least Bitcoin akan koreksi sampai ke bull support band yang ada di angka 55.146. Cuma sekali aja yang mungkin sedikit anomali di Januari kemarin di sini ya. Tapi statistiknya lain saat weekly close di MA8 weekly close di bawah dari MA8 yang terjadi adalah minimal koreksi, lebih seringnya bahkan weekly close di bawah dari bull support band. Ya, jadi siap-siap. Ini kalau gua pribadi ngelihatnya secara TA possibility-nya lebih cenderung bearish. Karena lagi-lagi MA8 sudah jebol. Ya, MA8 jebol, statistiknya minimal kena bull support band. Pasti ya bang? Nggak ada yang pasti. Kita bukan dukun ya. Kita bukan dukun. Makanya gua kasih lihat data. Gua kasih lihat data secara statistiknya koreksi sampai ke bull support band minimal. Lebih jeleknya bisa sampai tembus. Jadi kita harus siap dengan possibility seperti itu gitu ya. Sama kayak analogi yang gue sering bilang ya, analogi boxing ya atau combat sport in general. Yang sering kali membuat satu orang KO tuh kadang-kadang bukan pukulan yang sangat kuat ya. Kadang-kadang yang membuat orang KO itu adalah dia nggak lihat, dia bahkan kepukul di situ. Bam, dia nggak sadar kepukul, dia nggak siap. Nah itu ya sama dengan di market. Kalau kita nggak siap dengan skenario bearish dan bullish, kita akan ketinggalan gitu ya. Waktu skenario bullishnya kita nggak siap, taunya ngepam, waduh gue belum akumulasi. Tapi waktu kebalikannya, misalkan skenario bearish yang terjadi, yang bullish gagal, waduh gue udah all in. Nah, dengan kita tahu dua skenario, kita sudah mempersiapkan, kita udah bagi-bagi sama modal kita. Gitu ya. Jadi siap-siap. Kalau gue pribadi ngelihatnya lebih kemungkinannya cenderung lanjut koreksi. Moga-moga ya kayak di sini. Moga-moga kayak di sini ya ketahan gitu. Jadi sini ketahan lanjut lagi. Itu make sense gitu. Nah, ya kalau gue pribadi sih lebih ke situ sekali lagi ya, lebih ke pandangan gue pribadi. Mungkin nggak bang ngepam, nggak ada yang nggak mungkin, ya nggak ada yang nggak mungkin. Tetapi secara TA-nya, secara historically halving ya, setelah halving itu cenderung ada konsolidasi atau cenderung koreksi dikit. Ya makanya kalau gue pribadi lebih ngelihat ke akan koreksi lebih dalam gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar itu kondisinya ini kan udah Senin ya. Wah, oke. Masih stay di posisi yang sama ya, masih kuat ya. Ya gini deh. Sekarang kalau kita lihat indeks dolar ini meningkat dengan cukup tajam, rupiah sampai di harga 16.600 kemarin dengan USDT ya. Wow, ya. Jadi lagi-lagi yang kita inginkan adalah apa? Indeks dolar yang melemah. Indeks dolar yang kuat ini merusak semuanya gitu ya, termasuk kita di Indonesia gitu ya. Apa-apa jadi mahal gitu ya. Ya diperparah sama memang rupiah juga melemah sih, tetapi ya dengan indeks dolar menguat ini tidak membantu apa-apa gitu ya. Jadi sekali lagi harapan kita adalah indeks dolar yang cenderung membuat lower low, lower high, lower low, lower high ya. Oke, untuk Bitcoin dominance tadi kita udah bahas sedikit ya, dia cenderung mulai koreksi. Kita akan bahas lebih dalam di sesi kedua ya.
Sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa, ya, fiatnya. Lo tinggal pilih juga asetnya apa, ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan, ya. Lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo, ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo, ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC, ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC, ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade, ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal, ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage, ya, dan seterusnya, ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke, dan seperti biasa kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Ini kan berarti buy limit ke 12, ya. Buy limit 1 berhasil memantulkan Bitcoin, ya. Jadi untuk posisi long kita kena target TP, ya. Retest 1, retest 2 di 62.517. Sini, ya, dan kita profit 4,7%, ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short nggak jadi, ya, karena ternyata terjadi reclaim bukannya ke reject. Nah, jadi untuk sekarang posisi shortnya kita pending dulu. Untuk posisi spot berarti buy limit pertamanya kita geser, ya. Buy limit pertama jadi di 65.463. Buy limit kedua di 62.517 dan buy limit ketiga di 61.158. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Overall bagusnya apa? Bagusnya tidak terjadi atau tidak lanjut terjadi lower low. Di sini sudah terjadi lower low yang pertama, tapi nggak lanjut lagi lower low, nggak tembus lagi lah, lebih tepatnya nggak tembus lagi struktur di sini. Tetapi masih ada beberapa permasalahan nih, MA50 dan 67.000, ya. Kalau sampai ini membuat Bitcoin ke reject, ini adalah suatu apa? Lower high. Nah, lower high akan membantu membuat lower low lagi. Kalau sampai itu terjadi, nah, ya, siap-siap, kemungkinan besar market akan kembali bergejolak. Dan sesuai dengan pembahasan DCWT 2 hari lalu, gue udah bilang MA50 ini kunci, ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini dari data-data sebelumnya, ya. Gue lebih suka pakai data, ya. Gue lebih suka pakai data dibanding cuma ngomong percaya aja gue, karena gue orangnya juga nggak percayaan gitu. Gue mending lihat data, oh data berkata itu maka gue setuju gitu, ya. Nih, rally, pump, ya. MA50 nahan, jebol. Apa yang terjadi? Ya, minimal terjadi short term bearish movement, begitu seperti di sini. Seperti kita ambil contoh lagi di sini, ya, ini bahkan lebih parah, ini ngedump, ya. Ini sampai terjadi 15%-an. Nah, jadi lagi-lagi statistiknya MA50 saat lagi ini, ya, lagi trending up nih, lagi bullish, ya. Lagi bullish. MA50 jebol itu biasanya akan terjadi koreksi yang lebih dalam dulu. Sedalam apa? Bukan dukun gitu, ya, bukan dukun. Targetnya ada. Targetnya bisa sampai 62.500 lagi. Atau bahkan bisa lebih dalam lagi di 61.158. Paling ekstrim kemana? Paling ekstrim ke bull sport band yang ada di angka 50 ribuan. Gue lupa tepatnya berapa sih tadi. 50 ribuan di angka 53.000 sampai 55.000. Itu yang paling ekstrimnya, begitu. Ya, jadi siap-siap dengan semua senarionya.
Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum, sebentar kita geser dulu sedikit ke kiri. Ethereum juga terjadi pump ya, pump sebesar 4 ternyata nggak nge-pump ya, cuma rally signifikan 4,86%. Nah, tetapi sama-sama seperti Bitcoin, setupnya berhasil ya. Retest 1, retest 2, kita buka posisi long, kita profit sebesar 4,7%. Asik ya. Tetapi berbeda dengan Bitcoin yang reclaimnya sedikit lebih oke ya, sedikit lebih tinggi. Ethereum reclaimnya nanggung gitu ya. Reclaim sih technically speaking, tapi tipis banget. Nah, kalau tipis kayak gini, mau dibilang ini kita bisa nge-short atau enggak juga sulit ya. Jadi ya mungkin kalau lo mau nge-short dengan setup seperti ini boleh, tapi lebih jatuhnya ke beresiko gitu ya, resikonya lumayan tinggi. Jadi buat lo yang mungkin risk taker silakan bisa buka posisi short. Sekali lagi ya, risk taker kalau konservatif sampai intermediate ini nggak rapih, kurang rapih gitu ya. Jadi kalau kurang rapih biasanya di skip gitu. Nah, posisi short buat yang agresif ini target TP-nya tinggal kita balik logikanya ke 3014 USD gitu ya. Next kita geser ke posisi spot. Posisi spot, ya boleh deh ini jadi buy limit pertama deh. Buy limit pertama di 3156, tapi ini buy limit yang beresiko. Jadi kalau mau ambil jadi buy limit pertama ini agresif ya. Kalau buat lo yang lebih konservatif, skip buy limit pertama, buy limit keduanya di 3014 dan buy limit ketiga di 2920. Itu untuk posisi spot dan futures di Ethereum. Jadi lagi-lagi seperti yang gue bilang ya. Ini dia cryptocurrency market. Cryptocurrency market tuh bukan yang seperti ini ya. Gue udah bilang di DCWT kemarin. Banyak orang yang mungkin recency bias karena berpikir ini kan sebulan penuh nih. Wah, sebulan. Enggak ya. Dari Januari sampai ke Maret. Wah, ini nih bull market. Nggak ada koreksi-koreksi. Koreksi cuma begini ya. Padahal bull market sesungguhnya tuh begini aja udah bagus gitu ya. Begini aja udah bagus. Biasanya lebih menyeramkan seperti di sini gitu ya. Pam, konsolidasi, ngedam, naik lagi, konsolidasi. Nah, biasa begini gitu loh. Nah, yang kayak begini tuh biasa yang newbie nggak suka karena boring katanya ya. Tapi kalau gue pribadi sih kayak begini asik, justru dapat kesempatan akumulasi lagi, akumulasi lagi. Yang kayak begini membangun FOMO nih, yang kayak begini membangun FOMO karena kayak dikasihnya cuma dikit-dikit gitu. Nah, mereka kebiasaan dengan yang cuma koreksi dikit-dikit, tiba-tiba ngedam parah seperti ini, habislah pelurunya. Mending habis peluru, minjam. Nah, that's bad. Ingat ya 3 golden rule. Jangan pakai uang panas ya, berarti jangan tuh kalau lu nggak punya duit jangan akumulasi gitu ya. Kalau lu gini nih, kalau gue pribadi tuh selalu berpikirnya gini. Duit senang-senang lo misalkan THR atau apa, lo biasa mau nongkrong atau apa. Nah, daripada lo pakai nongkrong di masa-masa seperti ini akumulasi gitu. Banyak orang kebalik, banyak orang tuh kepikirnya gini, gua invest kripto supaya bisa nongkrong gitu. Waduh, itu salah gitu ya. Ya tapi baik lagi sih, duit dari kripto mau diapain terserah lo masing-masing. Tapi kalau gua sih kebalik mindsetnya. Duit yang lu biasa pakai buat nongkrong, lu buang-buang gitu ya, beli barang-barang gak jelas gitu. Karena banyak loh orang iseng-iseng aja beli barang gitu gak jelas di mana gitu ya. Karena lucu atau kadang-kadang ya mumpung ada duit. Nah, daripada tuh duit dipakai untuk beli asalan, mendingan dipakai untuk akumulasi kripto. Begitu ya. Nah, nanti dalam kalau berpikir jangka panjang gak kerasa tiba-tiba lumayan begitu. Jadi kesannya gini ya, kita tuh mainnya persentase aja. Gitu, jangan berpikirnya apa, oh gue udah 100.000 pengen jadi se-M. Waduh, kalau gitu sih sulit ya. Misalkan gini, gue pengen punya profit misalkan dalam satu cycle ini misalkan 1000% gitu ya. Atau berapa ribu persen gitu. Nah, itu lebih make sense gitu loh. Kok dari 100.000 jadi se-M tuh lu hitung berapa gitu loh itu. Berapa kali dia harus meningkat. Nah, itu gak make sense gitu. Jadi lagi-lagi punyalah target yang make sense dan berpikirlah jangka panjang. Sisanya yang ketiga adalah jangan over leverage. Begitu, jangan posisi futuresnya baru turun 5%, baru turun 10%, udah langsung kena margin. Nah, itu artinya apa? Nggak bisa jaga resiko. Ya, jadi ingat 3 golden rule itu, possibility untuk lu kena cut loss, kena liquid jauh lebih kecil.
Dan sekali lagi buat lo yang pengen pair favorit itu dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.